Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Omni Alam Sutera Tangerang. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memenuhi kembali permintaan teman-teman yang banyak memberikan komentar untuk lebih banyak lagi memposting video tentang bagaimana berpikir yang positif, mengurangi pikiran negatif. Nah, jadi menarik nih menurut saya kalau saya melihat kalau kita bilang statistik ya di YouTube channel saya, itu memang paling banyak ya orang nonton itu adalah kalau berbicara masalah gejala. Jadi gejala kecemasan itu kayak apa, psikosomatik kayak apa, depresi kayak apa, itu banyak yang nonton. Yang kedua adalah bagaimana sembuh tanpa obat. Ya, ini termasuk bagaimana berpikir positif, bagaimana mengurangi pikiran negatif. Jadi kalau dilihat setelah komunikasi dengan beberapa teman dan lihat komentar mereka, saya menjadi tahu bahwa teman-teman tuh kalau bisa memang tidak pergi ke dokter. Dan bagaimana nih supaya nggak pergi ke dokter, nggak pakai obat dokter jiwa, kalaupun sakit atau mengalami gangguan kecemasan, ini bisa sembuh. Nah, biasanya dengan menggunakan teknik berpikir positif atau mengurangi pikiran negatif. Teman-teman, sebenarnya di dalam beberapa kali saya memberikan video kepada teman-teman, maka buku yang sering saya menjadi rujukan tuh adalah buku-buku self-help atau buku-buku yang bisa membantu kita untuk membantu diri kita sendiri gitu ya. Itu banyak sebenarnya dijual, dan salah satu buku favorit saya itu ada dua, yaitu ini ya, judulnya Resilient ya, oleh Rick Hanson, dan satu lagi adalah ini ya, judulnya Fuck Feelings oleh Michael Bennett ya. Keduanya adalah, satu ini psikolog, kalau ini adalah seorang psikiater. Nah, di dalam dua buku ini itulah yang kemudian yang saya sarikan di dalam proses bagaimana mengelola pikiran negatif dan juga bagaimana menguatkan supaya kita pikiran positif. Yang paling pertama harus Anda teman-teman lakukan adalah mengenali pikiran teman-teman sendiri. Ini salah satu cara yang mungkin bagi sebagian orang itu tidak mudah. Makanya kalau di dalam beberapa kali saya punya pasien, itu seringkali mereka bilang kalau mereka kedatangan kondisi kecemasan dan susah untuk mengendalikannya, karena mereka tuh susah untuk memilah-milah mana pikiran negatif dan mana pikiran positif. Seolah-olah tuh kayaknya pikirannya semua negatif. Untuk itu kita perlu berlatih. Ya, saya punya buku ya seperti ini, di mana buku saya itu ada kertasnya begini nih, dibagi 4 ya. Mungkin teman-teman bisa lihat ya. Jadi kita melihat misalnya kalau kita mau mengenali pikiran kita sendiri, katanya kan dok harus journaling. Tapi saya males dok, journaling itu bikin tulisan panjang kayak diare gitu ya. Lalu apa yang bisa saya lakukan dok? Oke, kalau gitu teman-teman bisa bagi 2 ya. Kiri dan kanan, atau tadi bagi 4 seperti itu. Tulis ya, apa yang sering datang ke pikiran teman-teman. Yang negatif ya. Dan kemudian yang positif ya. Ini nomor 1 tuh catat dulu nih ya. Catat ya bagaimana nih mengelolanya. Catat 1, 2. Yang kedua adalah ketika dicatat, sekarang kita mau yang mana dulu nih yang mau kita olah. Oke, yang pikiran negatifnya dulu deh. Siap. Kalau gitu. Kita lihat pikiran negatif. Ya, misalnya sering overthinking. Ya, banyak memikirkan sesuatu. Nah, harus jelas. Ya, nggak boleh cuma ngomong overthinking doang gitu. Nggak boleh. Harus jelas. Misalnya contohnya apa? Contohnya sedang ngobrol-ngobrol santai, terus mikirin keluarga yang ada di luar, atau anak yang lagi sedang di sekolah, atau suami yang lagi kerja, atau istri yang lagi belanja gitu ya. Pokoknya ada sesuatu yang fokusin. Jadi nggak boleh cuman misalnya overthinking. Kita harus membuatnya spesifik sehingga kita menjadi tahu bahwa ternyata kekhawatiran kita itu tidak sebanyak yang kita kira. Karena kalau kita bilang kita general, pokoknya dok saya ini orangnya overthinking. Oh berarti semuanya overthinking dong.
Makan overthinking, mandi overthinking, kencing overthinking, belajar segala macam overthinking, semuanya overthinking. Oh, enggak juga sih, Dok. Oke, kalau begitu makanya harus dilakukan spesifikasi. Jadi teman-teman harus spesifik. Apa nih keluhannya gitu. Apa nih overthinkingnya. Dengan begitu nantinya kita akan melihat bahwa konteks situasi itu hanya tertentu untuk kasus tertentu. Bukan semuanya. Itu nomor satu yang harus teman-teman perhatikan ya. Jangan lupa tuh. Nah, yang kedua adalah kita memfokuskan pada apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi hal tersebut. Ya, apa nih kalau misalnya saya seringkali berpikir negatif tentang badan saya, seolah-olah kayaknya tuh saya tuh nggak beres gitu. Nah, kan biasanya sudah melakukan check up. Ya udah kalau begitu coba check up-nya itu di depan mata dikasih lihat lagi. Bagus kata dokternya. Terus catat kata dokter bagus, semua hasilnya baik. Tidak perlu khawatir. Ya, harus tetap happy ya, atau bahagia atau apapun lah teman-teman kata-kata positif yang teman-teman mau masukkan sebagai coping atau mekanisme adaptasinya. Jadi diuraikan gitu satu-satu. Jangan seolah-olah pokoknya saya mau overthinking dong, semuanya overthinking. No, enggak gitu. Ya enggak gitu cara kerjanya tuh di otak. Pasti dia akan spesifik apa nih yang kalian atau teman-teman takutkan. Ya. Nah, kemudian nanti boleh pindah mungkin ke yang bagian positifnya. Kalau sudah yang negatifnya kan sudah dilihat tuh. Yang positifnya sekarang. Nah, yang positifnya tuh diapain, Dok? Dikuatkan. Kalau misalnya kita bilang tuh di boosting gitu, supaya makin tambah banyak lagi yang tahu, makin ngerti, dan akhirnya menjadi jauh lebih membuat kita percaya diri bahwa kita ternyata tuh punya loh kekuatan-kekuatan ini. Kita orangnya tuh sabar misalnya, sabar, ikhlas. Kita orangnya bisa berkelakuan baik, ya. Kita sayang dengan orang tua. Pokoknya sesuatu yang baik-baiklah kita kuatkan. Sehingga kita merasakan adanya kebahagiaan karena kondisi seperti ini. Apa tujuannya? Agar amigdala di otak kita menjadi lebih adem gitu, lebih tenang. Kayak kita di ruangan ber-AC gitu kan lebih tenang daripada ruangannya panas kayak gitu. Nah, jadi ini sebenarnya teknik dalam bagaimana mengelola pemikiran itu menjadi jauh lebih bisa diarahkan ke hal-hal negatif atau positif. Nah, mengapa sih saya suka bilang di dalam mantra kita sadar gitu? Karena dengan kesadaran, dengan awareness, dengan kita memahami kondisi itu, maka kita jadi lebih jauh bisa menerima apa adanya diri kita. Oh iya ya, saya ini memang termasuk orang yang seringkali terlalu berlebihan mungkin. Banyak pikiran negatif, banyak hal-hal yang mungkin tidak terlalu baik yang saya punya. Tapi it's okay, ini adalah bagian dari suatu proses gitu. Jadi nggak masalah gitu mengakui dan menyadari bahwa diri kita itu tidak seperti yang kita harapkan sekarang ini. Tapi kita mau belajar jadi lebih baik gitu. Sehingga selalu akan ada harapan. Jangan terlalu menjudge atau menghakimi diri kita sendiri bahwa saya mah orangnya begini dong, nggak bakal bisa berubah. Nggak boleh begitu. Karena itu nanti akan blocking dan menghambat. Kitanya aja udah nggak melakukan langkah pertama, udah main block aja ya susah. Ya, jadi teman-teman mudah-mudahan nanti kita bisa lihat lagi. Pokoknya langkah pertama saya minta teman-teman seminggu ke depan lakukan apa yang saya pikirkan. Nanti kita lihat sesi keduanya apa yang bisa teman-teman bisa bantu. Ya, saya mau tanya nanti ya ke teman-teman ya lewat kolom komunitas. Jangan-jangan udah dilakukan apa belum nih ya, jangan lupa karena bagaimanapun kita harus melakukannya dulu, nggak boleh tidak dilakukan dan harus rutin setiap hari. Bangun tidur jangan buka laptop, jangan buka HP dulu, tapi buka buku kita dulu yang berisikan hal-hal yang baik dalam diri kita, hal-hal yang buruk dan bisa kita lakukan sesuatu untuk mengatasi hal-hal buruk tersebut. Oke ya teman-teman ya, semoga semua makhluk berbahagia. Jangan lupa salam mantra kita bersama, ikhlas, sabar, dan sadar selalu kita tekankan di dalam diri kita dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga semua makhluk berbahagia. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.